Halo Banyolers di seluruh alam semesta dan alam jin. Ketemu lagi bersama gua di Banyol Movie. Gimana puasanya? Udah bolong berapa nih? Semoga yang jomblo cepat dapat jodoh ya. Sedih cepat bahagia. Yang bahagia ya berbagilah. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Yang lagi banyak hutang semoga cepat lunas. Amin. Oke, kali ini gua mau banyolin film horor asal Thailand nih yang berjudul Bangkok 13 2016. Film ini mengisahkan tentang seorang wadon caem nan gelis bernama Pia yang memiliki indera keenam atau bisa dibilang indigo dan bergabung dalam acara TV paranormal guna membuka 13 tempat rahasia berhantu yang berbeda. Dan seperti apa kengerian dari film ini? Langsung aja tanpa banyak cincau cendol lagi, let's go. Film dimulai dengan gadis bocil bernama Pia yang sedang dirawat di rumah sakit yang ditinggal sejenak oleh ibunya untuk menemui dokter. Pia yang penasaran melihat para suster lari pun penasaran dan melihat para suster tadi ke kamar lain yang sedang menangani pasien sekaratul maut. Pia melihat sepasang kaki pasien yang sedang kejang-kejang langsung berhenti seolah ia sudah meninggoy dan melihat tali pocong di lantai yang seolah ada yang menarik. Mendadak dari belakangnya tiba-tiba ada pasien ibu-ibu yang mengajaknya jalan. Pia yang awalnya biasa saja pas melihat kaki itu ibu kok sama persis sama kaki pasien yang dilihat tadi. Dirasa ada nggak beres, Pia pun langsung melepaskan pegangan tangannya dan balik ke kamarnya yang tahu-tahu. Dan film pun dimulai. Scene dilanjut, Pia yang sudah menggairahkan bangun bocan langsung OTW kemana tahu dah itu. Dilanjut scene ke Rio, sang pemburu hantu dan tim yang sedang syuting di pohon angker. Gak lama datang Pia bersama kakak kelasnya Koi guna mengantarkannya bergabung ke tim Rio, sang pemburu hantu. Di saat bersamaan, Dev dan temannya membuat ulah dengan menendang tempat lupa itu. Wow. Balik lagi ke Pia yang sedang interview dengan Rio dan nego gaji. Singkat cerita, Rio menerima Pia masuk ke dalam timnya yang walaupun dia belum punya pengalaman di lapangan dan skill basic cuma akuntansi, namun karena Rio memandang Koi, diterimalah Pia. Lanjut, Pia dikenalkan si kungfu, bukan kungfu panda ya, si gendut ke seorang pria bernama Darm. Dia adalah kameramen. Setelah itu, Pia dan tim OTW ke sebuah kantor polisi kosong dan angker. Diketahui tempat ini konon katanya ada 5 atau 5 narapidana yang gantung diri. Yang awalnya cuma satu napi yang gantung diri, tiba-tiba tahanan yang lain mulai mengalami hal aneh dan saat mereka nggak ketolong tepat waktu, mereka meninggal semua. Wow. Tempat ini juga sekaligus syuting perdana Pia, di mana setelah mereka masuk ke dalam, Pia mendengar seperti suara rantai dan tiba-tiba melihat sesosok hantu dan pingsan. Dirasa Pia akan menyusahkan. Setelah kejadian itu, Rio meminta Koi agar bicara ke Pia dan meminta Koi agar mengambil gambar bersamanya di kuil Ratchadapisek atau tikungan 100 tengkorak di Bangkok. Mereka pun memulai mengambil gambar dengan Pia sebagai kameramennya. Dan saat mengambil gambar, tiba-tiba Pia mendengar banyak suara yang membuatnya seperti orang kesambet. Balik ke Rio dan tim di mana mereka sedang memperhatikan rekaman yang tadi di kantor polisi dan menemukan ada yang aneh. Nggak lama datang Koi yang memperlihatkan rekamannya bersama Pia tadi. Dirasa reaksi Pia sekedar acting yang meyakinkan Rio memutuskan Pia balik ke tim. Dilanjut acara syuting sekaligus tempat kedua di bawah flyover bernama Ratchawipa Bangkok, di mana saat Rio menjelaskan keangkeran tempat itu, tiba-tiba Pia melihat gambaran mobil yang laka dan serpihannya seolah mendibanya. Dam yang di sebelahnya pun melirik. Pia yang ditanya Dam gak mengaku kalau dia udah melihat sesuatu dan Rio sempat bertanya ke Koi apa dia melihat sesuatu. Dijawab Koi dengan mengalihkan pembicaraan. Lanjut syuting di tempat ketiga bernama Rumah 4 Jasad Klong Sangwa, Bangkok. Kali ini Rio nggak ikut. Diketahui tempat ini dulunya adalah pabrik dan bangkrut dikarenakan banjir bandang. Di tempat ini Pia melihat gambaran anak dan ibu yang dibunuh oleh ayahnya sendiri dan ia pun bundir. Dilanjut naik ke atas yang tiba-tiba Pia melihat sosok hantu wadon dan ngacir keluar. Setelah kejadian itu, Pia nggak diizinkan lagi ikut syuting di tempat berikutnya dikarenakan menyusahkan tim dan membuat syuting nggak sesuai naskah. Dilanjut ke tempat bernama Wat Mahabutsuan Luang, Bangkok. Kali ini Pia diminta kungfu sang sutradara agar menunggu saja di mobil.
Dan saat Pia sendiri di mobil, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dan keluar melihat sekitar, namun gak ada apa-apa. Lalu Pia pergi ke kuil Maenak dan saat memanjatkan doa, tiba-tiba ada sesosok pria yang memberikan seuntai bunga dan tiba-tiba Adam datang. Pia pun kaget, itu bunga udah ada di tangannya aja tuh. Balik lagi ke Rio yang melihat rekaman Pia yang tadi ada di rumah 4 jasad, di mana Pia bilang ada jasad kelima. Rio pun mulai berpikir ini akan seru dan mencoba memutuskan agar syuting berikutnya nggak pakai naskah. Kungfu yang mendengar itu langsung sedikit gedek, ya karena dia yang buat naskahnya. Kemudian Rio menanyakan ke Pia apa pernah mati suri atau semacamnya. Pia pun menceritakan pengalamannya saat masih kecil yang kita lihat di scene awal tadi ya. Lalu Rio menelepon seseorang yang diketahui bernama Somlek. Orang penting juga kayaknya, belum diketahui siapa ya sebenarnya. Namun Rio meminta izin, minta satu episode tanpa naskah dan dijawab, bos terserah lu aja, ingat rating acara kita makin turun katanya. Singkat cerita, Pia dan tim ke lokasi kelima bernama Tungkruk, Bangkok sesuai arahan Rio tanpa teks dan tempat yang baru ke Koi. Di sini Pia diberi gambaran kaki berdarah sedang diseret dan Pia diarahkan ke suatu ruangan dan tahu-tahu di saat itu juga lemari di depannya berbunyi dan benar saja saat dibuka hanya Pia yang melihat sosok hantu siswi itu di dalam lemari. Setelah itu Rio menelepon Koi menanyakan hasil syuting yang kata Koi sangat sempurna. Rio juga bilang kalau polisi baru saja menemukan jasad kelima dari rumah 4 jasad tadi. Dengan adanya kejadian itu Rio pun senang bukan main. Wah haji mumpung nih dapet tim ada yang indigo nih, ya kan? Rio juga berencana akan bicara ke kepala penyelidik dan akan menggelar sesi wawancara dan bersiap kita akan naik rating dan terkenal katanya. Lanjut tempat ke-6 bernama Desa Ratavade, Sapansung, ribet banget namanya ya, Thailand, Bangkok. Di sini konon katanya di rumah bernomor 178 ada patung di dalamnya. Dan menurut cerita ada seorang istri yang menunggu suaminya, tapi karena suaminya sudah meninggalkannya maka si istri bunuh diri. Kali ini Pia nggak masuk dan memantaunya saja lewat monitor dan HT. Bersama Koi untuk syuting di tempat yang satu ini agak berbeda, di mana Pia mengkhawatirkan teman-temannya ditakutkan sesuatu hal buruk akan menimpa mereka. Pia pun meminta agar masuk juga. Koi langsung mengontak tim agar Pia dijemput paman Cuai si aki-aki bisu itu. Singkat waktu saat Pia menemukan penampakan sosok hantu perempuan dan melihat timnya diserang, langsung bergegas masuk dan menolong Dam dan Kungfu yang sedang dicekik. Setelah itu, Kungfu langsung dibawa ke rumah sakit dengan kondisi leher hampir retak. Gak lama, Pia mendengar berita kalau Rio lah yang menemukan jasad kelima itu. Lanjut, Pia dan Rio sedang sesi kopdar, sekaligus Rio yang memberikan gaji pertamanya yang pas Pia lihat ternyata dikasih lebih. Rio juga menjanjikan kalau kerjanya bagus, isi amplopnya juga bakal lebih tebal. Dilanjut syuting tempat ke-7 bernama Rumah Sakit Kosong Nong Ham, Bangkok. Di mana syuting kali ini Pia dimunculkan sebagai bintang tamu. Dan di sini Pia mendengar suara tangisan perempuan dari arah atas. Pia melarang agar nggak naik, namun Koi dan Dam tetap naik. Pia pun khawatir dengan mereka setelah ditinggal sendiri dan langsung menyusul ke atas. Dan saat Koi mau buka tirai, tahu-tahu malah Pia yang datang. Dan saat Pia membuka tirai, tahu-tahu Pia melihat sosok yang gue juga kurang jelas nih, tapi langsung hilang. Kalian ngeliat nggak? Sekelarnya mereka syuting, Koi bilang kalau siarannya yang tadi itu sudah disiarkan. Dan hasilnya menarik banyak penonton. Dengan kata lain, Pia mulai jadi seleb hantu nih. Wow. Esok harinya Pia mendapati pamannya sedang bertingkah aneh seperti kesambet, yang kemudian dibawa para tetangganya ke polsek terdekat. Kok ke polsek sih, bukan rumah sakit? Dilanjut syuting tempat angker ke-8 bernama Rumah Nenek Lumijat, Minburi, Bangkok. Konon katanya tempat ini punya seorang nenek-nenek yang amat posesif sama benda-bendanya. Dimana kali ini syuting harus sesuai naskah dan Pia diharuskan kalau nggak siap-siap pura-pura aja melihat sesuatu sesuai naskah. Nggak bakal ada yang tahu lu sebenarnya lihat atau enggak katanya. Di lain sisi Rio kembali menelepon Somlek dan meminta perpanjangan waktu kontrak kerja sekaligus kenaikan gaji ia dan Pia. Singkat cerita, Pia, Koi dan Dan masuk ke rumah itu dan mulai menjelajah tiap-tiap ruangan.
Kemudian di ruangan lain terdapat satu peti mati yang mereka diminta Rio membukanya, namun dan bilang ini udah kelewat batas. Paman Cuai pun dikirim Rio untuk membantu. Pia nggak merasakan tanda-tanda adanya hantu di rumah itu. Saat dia mau membuka peti itu, tiba-tiba Paman Cuai datang dan saat membuka peti itu, tahu-tahu peti itu jatuh, Pia melihat sesosok nenek dengan bunga di tangannya. Dan saat yang dilihat Pia itu bangun, ia langsung ngacir bersama tim, namun Paman Cuai tertinggal dan langsung dijemput kembali. Setelah kejadian itu, Paman Cuai masuk rumah sakit dan datang Rio yang ternyata tempat itu adalah settingannya bersama Cuai. Wow. Dan pun gak menyangka soal itu. Dilanjut seorang biksu yang sedang ritual membersihkan rumahnya sekaligus memberinya wejangan dan kita diperlihatkan kejadian sebenarnya di mana pamannya tadi yang seolah kesambat ternyata diganggu roh yang kata si biksu itu. Ada roh yang ngikut si Pia dan Pia diberikan jimat dari biksu itu. Dilanjut scene di mana Somlek yang mendapatkan berita dari Koi kalau Paman Cuai ini meninggal akibat serangan jantung. Wow. Dan memanipulasi kronologi agar nama channel mereka nggak tercemar. Ia juga bilang agar kematian Paman Cuai ini dirahasiakan ke Pia. Esok harinya Pia ditelepon Koi agar datang tengah malam nanti di pabrik kosong. Singkat waktu Pia pun datang ke lokasi yang sudah di Sherlock Koi. Kali ini Darm gak ikut. Sebagai gantinya, Dev dan Palm yang akan menggantikan posisi Paman Cuai dan Darm. Di saat Pia mengecek data soal pabrik itu, Pia kaget bukan main, yang ternyata pemiliknya adalah Nyonya Lada, hantu yang pernah ditemuinya di scene awal tadi dan diketahui ia mati karena gantung diri di rumah sakit. Pabrik ini sudah kosong selama 10 tahun dan keberadaan mereka di tempat itu sebenarnya menyelinap. Pia dan Koi pun langsung bicara ke Rio dan memperingatinya kalau tempat ini tuh banyak roh jahatnya, namun Rio bodoh amat. Singkat waktu setelah mereka berdebat, Koi, Pan, dan Dep masuk sementara Pia dan Rio menunggu di luar di depan monitor untuk tempat syutingnya ke-9 kali ini bernama Pabrik Anyaman Lat-Lat Kerabang. Masih di Bangkok ya pastinya. Rio meminta tim agar mencari tempat keramat Nyonya Lada dan setelah ketemu, PA-nya Rio meminta memukulnya sebanyak 3 kali. Wow, nantangin dia. Singkat cerita, Dev pun memukulnya dan tiba-tiba kejadian aneh pun datang dan ia seolah mendapat cekikan. Ia yang panik langsung menyuruh mereka keluar, namun ditentang Rio yang singkat cerita Koi terpaksa mengikuti arahan Rio agar mengikutinya dan masuk ke suatu ruangan di mana di situ ada suara aneh. Pia yang melihat itu langsung mengejar Koi dan menemukan Koi sudah tergeletak. Melihat Koi yang KO, Pia pun menantang hantu Nyonya Lada itu dan tahu-tahu setelah kejadian itu, Pia sudah ada di rumah sakit ditemani Darm. Di akhir-akhir scene, Pia mulai mendoakan tempat-tempat yang pernah ia kunjungi sesuai arahan biksu tadi dan Pia mendapatkan tawaran pekerjaan dengan gaji fantastis oleh Somlek. Namun gak dijelaskan diterima atau enggaknya sama si Pia ini ya. Dan di scene akhir kita melihat Pai dan Darm ngobrol dan saat Pai masuk mobil, wow, dan film pun selesai. Gimana? Film yang sangat menyeramkan bukan? Dimana terungkap semua kalau pasien-pasien rumah sakit di scene awal tadi itu disebabkan kematian Nyonya Lada yang bundir, dan Rio sebagai seorang produser hanya memikirkan keuntungan pribadinya sendiri tanpa memikirkan keselamatan timnya lebih lanjut. Emang ya, horor Thailand itu bukan kaleng-kaleng. Pesan dari film ini adalah jangan sok-sokan ganggu alam mereka, kalau nggak mau diganggu itu aja lah. Oke, segini dulu pembahasan film Bangkok 13 2016 gua. Kali ini semoga bisa menambah plot twist kalian ya. Dan seperti biasa, kalau suka konten ini jangan sampai nggak like, comment, subrek agar gue semangat lagi membuat video atau film lainnya. Terima kasih udah nonton. Sekian dulu, dadah.